Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah ide brilian. Ide yang mampu mengubah kehidupan, menyelesaikan masalah besar, atau menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana otak kita sebenarnya mampu melahirkan ide-ide tersebut? Di sini kita akan sama-sama menggali mekanisme di balik lahirnya ide-ide cemerlang, faktor yang memengaruhinya, dan bagaimana kita bisa mengasah kemampuan ini. Jika Anda merasa video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Serta tuliskan di kolom komentar, "Saya siap," untuk menunjukkan niat Anda untuk mendukung perubahan dunia yang lebih baik. Otak manusia adalah organ yang luar biasa. Dengan miliaran neuron yang saling terhubung, otak memiliki kemampuan untuk memproses informasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan kreativitas. Proses melahirkan ide brilian tidak terjadi secara instan. Sebaliknya, ia melibatkan berbagai tahapan kompleks yang dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan cara berpikir kita. Untuk memahami proses ini lebih dalam, mari kita jelajahi tahap-tahap serta faktor-faktor yang mendukung munculnya ide-ide luar biasa. 1. Proses kreatif dalam otak. Proses kreatif adalah salah satu kemampuan manusia yang paling menakjubkan. Meskipun setiap orang memiliki cara yang unik dalam menghasilkan ide, terdapat 4 tahapan utama yang biasanya terlibat dalam melahirkan sebuah gagasan: persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Pemahaman mendalam tentang tahapan ini dapat membantu kita memaksimalkan potensi kreatif dalam berbagai aspek kehidupan. Tahap pertama dalam proses kreatif adalah persiapan. Pada tahap ini, otak berfungsi seperti spons yang menyerap informasi dan data yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti membaca, berdiskusi, mengamati fenomena, atau bahkan mengalami sesuatu secara langsung. Semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin kaya pula sumber daya mental yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan ide-ide baru. Sebagai contoh, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi mungkin akan membaca buku, menonton film, atau mengamati lingkungan sekitarnya untuk menemukan bahan cerita. Selain itu, tahap persiapan juga melibatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi. Proses ini membutuhkan rasa ingin tahu yang besar dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Dalam konteks ini, kesediaan untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan tahap persiapan. Setelah informasi terkumpul, otak membutuhkan waktu untuk memprosesnya secara tidak sadar. Tahap ini disebut sebagai inkubasi. Menariknya, inkubasi sering terjadi ketika kita sedang tidak fokus pada masalah yang ingin dipecahkan. Saat berjalan-jalan, mendengarkan musik, atau bahkan tidur, otak kita tetap bekerja di belakang layar untuk mengolah informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Inkubasi memberikan ruang bagi otak untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang tidak langsung terlihat. Proses ini melibatkan jaringan neuron yang kompleks dan seringkali berlangsung tanpa kita sadari. Itulah mengapa banyak ide cemerlang muncul secara tiba-tiba di momen yang tidak terduga, seperti saat mandi atau sebelum tidur. Momen iluminasi adalah saat yang paling dinanti dalam proses kreatif. Ini adalah saat di mana sebuah ide tiba-tiba muncul, seringkali disertai dengan perasaan "aha" atau "eureka". Pada tahap ini, otak berhasil membuat koneksi baru antara berbagai informasi yang sebelumnya tampak terpisah. Pola-pola baru terbentuk di dalam otak, menciptakan wawasan yang segar dan inovatif. Namun, momen iluminasi tidak selalu terjadi secara instan. Kadang-kadang, perjalanan menuju pencerahan membutuhkan waktu yang lama. Faktor-faktor seperti suasana hati, tingkat konsentrasi, dan lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi seberapa cepat seseorang mencapai tahap iluminasi. Setelah ide muncul, tahap terakhir dalam proses kreatif adalah verifikasi. Pada tahap ini, kita menguji apakah ide tersebut realistis, bermanfaat, dan dapat diterapkan. Verifikasi melibatkan analisis kritis dan evaluasi terhadap ide yang telah dihasilkan. Ini adalah tahap di mana logika dan rasionalitas memainkan peran penting. Sebagai contoh, seorang desainer mungkin akan membuat prototipe dari ide yang muncul dan mengujinya untuk melihat apakah desain tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam dunia bisnis,
Tahap verifikasi sering melibatkan riset pasar untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki nilai bagi konsumen. Keempat tahap dalam proses kreatif ini tidak selalu terjadi secara linear. Dalam banyak kasus, seseorang mungkin akan bolak-balik antara tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Proses ini sangat fleksibel dan bergantung pada kebutuhan serta situasi yang dihadapi. Fleksibilitas inilah yang membuat proses kreatif menjadi sangat personal dan unik bagi setiap individu. 2. Faktor yang memengaruhi kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah keterampilan penting yang mendukung inovasi, problem solving, dan pengambilan keputusan. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk melahirkan ide-ide brilian. Lingkungan yang nyaman dan penuh inspirasi memainkan peran penting dalam mendorong kreativitas. Ruang yang bebas dari distraksi, seperti kebisingan atau gangguan teknologi, membantu individu lebih fokus. Selain itu, keberadaan elemen dekoratif seperti seni, tanaman, atau pencahayaan yang baik dapat merangsang otak untuk berpikir lebih kreatif. Lingkungan yang mendukung juga mencakup suasana kerja yang positif di mana ide-ide dihargai dan kebebasan bereksperimen diberikan. Kebiasaan untuk terus bertanya, mengevaluasi, dan mencari alternatif solusi membuat otak terbiasa aktif. Misalnya, ketika menghadapi masalah, seseorang yang memiliki kebiasaan berpikir kritis cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan daripada terpaku pada satu jawaban. Dengan cara ini, otak terus terlatih untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, yang merupakan salah satu kunci kreativitas. Pengalaman baru adalah bahan bakar utama untuk kreativitas. Ketika seseorang menjelajahi hal-hal baru, seperti mempelajari bahasa asing, mencoba hobi baru, atau bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, otak mendapatkan rangsangan baru. Stimulasi ini menciptakan koneksi baru di dalam otak, yang pada akhirnya memperluas cara berpikir dan memunculkan ide-ide segar. Kesehatan otak tidak terlepas dari kondisi mental dan fisik seseorang. Tidur yang cukup, olahraga rutin, dan manajemen stres adalah faktor penting yang menjaga otak tetap optimal. Stres yang berlebihan dapat menghambat kemampuan berpikir kreatif, sedangkan tubuh yang sehat membantu otak berfungsi dengan maksimal. Bahkan, banyak ide cemerlang muncul setelah seseorang beristirahat dengan cukup atau melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Berinteraksi dengan orang lain, terutama yang memiliki latar belakang atau pandangan yang berbeda, dapat memperkaya ide seseorang. Dalam diskusi kelompok, berbagai sudut pandang seringkali muncul, sehingga membuka peluang untuk menggabungkan ide-ide tersebut menjadi sesuatu yang lebih inovatif. Kolaborasi ini juga mengajarkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam menerima masukan. Pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam suatu bidang memberikan dasar yang kuat untuk berpikir kreatif. Ketika seseorang sudah menguasai hal-hal mendasar, mereka dapat lebih mudah menciptakan sesuatu yang baru dengan memodifikasi atau mengkombinasikan informasi yang telah mereka miliki. Oleh karena itu, pembelajaran terus-menerus sangat penting untuk mendukung kreativitas. Berpikir kreatif seringkali melibatkan keberanian untuk mengambil risiko. Banyak inovasi besar lahir dari keberanian seseorang untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun ada kemungkinan gagal. Dengan membiasakan diri untuk menghadapi ketidakpastian, seseorang dapat lebih percaya diri dalam mengeksplorasi ide-ide baru. Kreativitas membutuhkan waktu untuk berkembang. Ketika seseorang terburu-buru, otak cenderung hanya menghasilkan solusi yang paling mudah atau paling umum. Namun, dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat memberikan ruang bagi otak untuk berpikir secara mendalam dan mengeksplorasi ide-ide yang lebih kompleks. Motivasi dari dalam diri, seperti keinginan untuk belajar atau menciptakan sesuatu yang bermakna, seringkali menjadi pendorong utama kreativitas. Dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik, seperti imbalan atau pujian, motivasi intrinsik cenderung lebih kuat dalam mendorong seseorang untuk terus bereksperimen dan berinovasi tanpa rasa takut gagal. Kemajuan teknologi memberikan akses ke berbagai alat dan informasi yang dapat mempercepat proses kreatif. Dari perangkat lunak desain hingga platform pembelajaran online, teknologi mempermudah individu untuk mengasah keterampilan kreatif mereka.
Namun, penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak justru menjadi distraksi. Dengan memahami dan memanfaatkan faktor-faktor di atas, setiap individu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya. Kreativitas bukan hanya bakat bawaan, tetapi juga keterampilan yang dapat dikembangkan melalui kebiasaan dan lingkungan yang tepat. 3. Cara mengasah kemampuan melahirkan ide brilian. Kemampuan melahirkan ide brilian adalah salah satu keterampilan yang sangat berharga di era modern. Dengan ide-ide yang segar dan kreatif, seseorang bisa membawa perubahan besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Namun, kemampuan ini tidak datang begitu saja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengasah otak agar lebih produktif dalam menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Pertama, biasakan untuk melatih otak dengan berpikir lateral. Berpikir lateral berarti mencari solusi atau jawaban dengan cara yang tidak biasa atau di luar kebiasaan. Salah satu cara melatih kemampuan ini adalah dengan memecahkan teka-teki yang mengharuskan Anda melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ketika otak terbiasa untuk berpikir di luar kebiasaan, ia akan lebih mudah menemukan pola baru yang tidak terlihat sebelumnya. Kedua, penting untuk berkolaborasi dengan orang lain. Tidak jarang ide-ide brilian muncul dari diskusi bersama orang-orang yang memiliki latar belakang, keahlian, atau pandangan yang berbeda. Interaksi dengan perspektif yang berbeda dapat membuka wawasan baru dan memberikan inspirasi untuk menciptakan ide yang lebih segar. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membangun jaringan dengan orang-orang dari berbagai bidang. Ketiga, luangkan waktu untuk bermeditasi. Meditasi adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan fokus dan kejernihan berpikir. Dengan bermeditasi secara teratur, Anda dapat menenangkan pikiran yang seringkali dipenuhi oleh kekhawatiran atau gangguan. Pikiran yang tenang memungkinkan Anda untuk lebih kreatif dan membuka diri terhadap ide-ide baru yang mungkin selama ini terlewatkan. Ketiga, luangkan waktu untuk bermeditasi. Meditasi adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan fokus dan kejernihan berpikir. Dengan bermeditasi secara teratur, Anda dapat menenangkan pikiran yang seringkali dipenuhi oleh kekhawatiran atau gangguan. Pikiran yang tenang memungkinkan Anda untuk lebih kreatif dan membuka diri terhadap ide-ide baru yang mungkin selama ini terlewatkan. Selanjutnya, jangan remehkan pentingnya mencatat ide-ide Anda. Inspirasi bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, selalu bawa buku catatan atau gunakan aplikasi di ponsel untuk mencatat ide-ide yang muncul secara spontan. Dengan mencatat ide-ide ini, Anda dapat mengembangkannya lebih lanjut di kemudian hari dan tidak kehilangan peluang untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Selain itu, coba untuk mencari inspirasi dari berbagai sumber. Membaca buku, menonton film, atau bahkan berjalan-jalan di alam bisa menjadi cara untuk merangsang kreativitas Anda. Ketika Anda mengekspos diri pada pengalaman baru, otak Anda akan memiliki lebih banyak bahan untuk menciptakan ide-ide yang segar dan unik. Tidak kalah penting, beri ruang untuk istirahat. Otak yang lelah cenderung sulit untuk berpikir kreatif. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Bahkan, tidur siang singkat atau rehat sejenak di tengah kesibukan dapat memberikan efek yang signifikan pada kemampuan otak dalam menghasilkan ide. Selanjutnya, biasakan untuk terus belajar dan mengasah wawasan Anda. Ketika Anda memiliki pengetahuan yang luas, Anda akan lebih mudah menghubungkan berbagai informasi untuk melahirkan ide-ide yang inovatif. Jangan pernah berhenti belajar, baik melalui kursus, seminar, maupun pengalaman langsung. Kemudian, tantang diri Anda dengan mencoba hal-hal baru. Ketika Anda keluar dari zona nyaman dan mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Anda memberikan kesempatan bagi otak untuk bekerja lebih keras dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Hal ini juga dapat meningkatkan fleksibilitas berpikir Anda. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Banyak orang yang takut mencoba ide-ide baru karena takut gagal. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses kreatif. Dengan berani mengambil risiko, Anda membuka peluang untuk menemukan ide-ide brilian yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Ingatlah bahwa setiap inovasi besar seringkali dimulai dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten, kemampuan Anda dalam melahirkan ide-ide brilian akan semakin terasa. Kreativitas bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi hasil dari usaha dan kebiasaan yang terus-menerus diasah. Penutup. Ide brilian bukanlah hasil dari kebetulan semata. Ia lahir dari kombinasi pengalaman, pengetahuan, kebiasaan berpikir, dan kondisi otak yang optimal. Dengan memahami cara kerja otak dan faktor-faktor yang memengaruhinya, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk melahirkan ide-ide yang luar biasa. Ingatlah bahwa kreativitas adalah keterampilan yang bisa diasah. Jadi, teruslah belajar, bereksperimen, dan berinovasi. Siapa tahu, ide brilian Anda berikutnya dapat mengubah dunia. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.